Ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya jalan kita berjuang dengan diri pada diri ini, yaitu berjuang yang tidak terputus dan tidak terhenti. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, karena perjuangan itu yang sangat penting untuk diri kita. Kenapa? Berjuang dengan diri sendiri ini adalah demi mencapai kebahagiaan, kedamaian, ketenangan jiwa lahir dan batin, baik dalam kehidupan dunia ini bahkan setelah dunia ini. Kenapa? Apabila kita di dunia ini lena dalam perjuangan atau terlena dalam berjuang, maka hawa nafsu, tiga golongan nafsu itu suatu kesenangan baginya untuk membelenggu daripada keimanan kita. Maka oleh karena itu dalam belajar tauhid Thariqah As-Samaniyah Al-Madani ini berjuang, memperhatikan, mentelaah tentang perbuatan hati dan pikir kita itu tidak ada henti-hentinya setiap saat. Karena hawa nafsu amaro lawama muhrimah ini senantiasa, istilahnya tidak mau senantiasa musahada memandang wajah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apabila hati kita bisa berjuang lahir batin musahada kepada zat Allah, dia ini bahasa kami pribadi ini tidak bebas. Maka oleh karena itu yang dikhawatirkan lagi, tatkala terhenti perjuangan antara hati dan pikir kita musahada kepada Allah, maut atau dengan kata lain maut itu mati itu datang, ajal. Itulah janji terakhir. Tatkala janji akhir kita datang, pada saat itu hati dan pikir kita tidak dalam perjuangan musyahadah menyaksikan zat Allah, bersaksi kepada yang lain daripada Allah, itulah artinya kita mati kafir. Agak kasar dikit, maaf. Kita dalam kategori syariat yang beragama Islam dan mengakui beriman kepada Allah, tetapi pada akhirnya bukan tidak bisa kita mati kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu perjuangan kita tidak pernah henti. Apapun bentuk sisi perjuangan itulah perjuangan. Pertama, mengolah masalah hati dan pikir. Dalam bahasa Jawa kita jangan pakai otak kiri. Memang iya, otak kiri banyak saiko. Otak kanan memang lain yang ini. Kalau pulau otak itu mendapat aku pakai tua ya. Kalau otak kiri perasaan aku buruk, otak kanan ada rumah dewe. Dan rumah diri kita rumah dia. Biasanya memang baik otak kanan, tujuannya baik terus. Tapi nak ada rumah di dia buruk, tidak ada rumah dia balik otak kiri lagi. Dia lain kira umur dulu. Maka perjuangan ini tidak pernah henti-hentinya untuk bagi diri kita masing-masing, terkhusus dalam ajaran Thariqah Al-Madani ini. Kami pun tetap berjuang terus, karena pada saat ajaluhum itu datang, maut itu datang, tidak satu pun anak, istri, suami, orang tua, saudara kita, sahabat kita yang mampu menolong kita, kecuali pada kala itu diminta pertanggungjawaban tentang diri masing-masing tentang iman dan ma'rifatnya kepada Allah. Pada kala itu Allah tidak lagi menghitung amal dia kepada kita. Yang Allah lihat adalah pada akhirnya tentang hati, pandangan kita, iman kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus tidak ada henti-henti dalam berjuang, baik pun secara lahiriah, batinnya pada pribadi, ataupun memperjuangkan dalam masa istilahnya menuju daripada pengembangan daripada ajaran itu sendiri. Tidak ada henti. Andai kata Nabi kita Muhammad Rasulullah dan para sahabat tabi'in wa tabi'in dan para aulia Allah, dia mudah tertempa angin badai dan panas istilahnya, dan dia berpaling, maka ajaran agama Allah ini, agama Islam ini, tauhid ini tidak akan sampai kepada kita. Barang siapa berpaling dengan tajalinya Allah, artinya kita akan berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tahu nih Allah jadi tadi. Itu untuk buka kesadaran baik. Kita jadilah dalam beriman. Ya. Berbalik ini kita al-hikam. Aku nak bacakan cerita Syekh Bela. Syekh. Ini bukan sembarang Syekh itu kita ni. Bukan begitu ni Syekh itu kan. Ada kawan kami namanya Syekh. Ya Syekh kan bahasa Arab. Ya guru. Ya kita ni guru kan. Mengajari diri sendiri. A'udzu billahi samii 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidina Abu Turab radhiyallahu anhu, apabila sidik hamba itu dalam amalnya, maka didapat manis sebelum mengerjakan amal. Maka apabila telah ikhlas dalamnya, maka didapati manis pada waktu mengerjakan dia. Jadi kata Syekh Abu Turab, apabila benar dalam perbuatannya, perbuatannya terbagi dua. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Itu menjadi hakikat. Perbuatan zahir itu bisa menipu. Kadang-kadang zahirnya bagus, mulus, bersih. Tapi siapa itu? Ibadahnya bagus, rupanya batinnya biji kedondong. Bisa. Maka dalam hakikat mengurusi masalah batin. Apabila baik amal batinnya, amal itu terbagi dua, zahiriyah batini. Apabila baik amal batinnya benar pada awal batinnya itu, maka akan benar juga pada zahirnya. Pengertian pada hakikatnya malaikat benar batin itu, artinya apabila benar hati ini zahir batinnya telah terpandang pada wujud yang satu, pasti perbuatan itu akan baik, manis sebelum beramal. Jadi sebelum berbuat dia lihat, sebelum berbuat dia bahagia, ya kan? Sebelum berbuat. Artinya apabila hati ini terlepas daripada Allah, maka kalau berbuat pada zahir amal tadi, terkadang-kadang tidak menjadi ridho dan ikhlas, dan disebut tidak manis tadi istilahnya. Tetapi kalau amal batinnya tidak benar, maka akan manis sebelum berbuat. Sebelum berbuat amal itu juga nikmat, bahagia. Ini kita kadang-kadang sebelum berbuat tidak bahagia, dan berbuat tidak bahagia, sudah berbuat tambah tidak bahagia. Misal. Sebelum berbuat sedih, ya kan? Sekarang semuanya berpikir dulu, nah kan? Semuanya tidak ada di mana ya? Itu dia ganti baju, cuma dah. Nah, Allah dulu ya ini. La ilaha illallah. Bangsa aku jadi baik tidak, aku jadi batu. Misal umur baik itu tidak marah. Tapi gitu. Ayo kita tahu dulu kita. Kalau masalah di depan masih ada. Kita tahu dia di rumah. Ya menunjukkan juga sih ada gitu aja kan. Walaupun itulah dikumpulkan Jumat itu tidak akan habis, masih ada juga. Ayah dia tadi masuk lagi. Kalau nah orang yang telah ikhlas dalam amal tadi, benar ikhlas hati dia kepada Allah, manis sebelum berbuat, bahagia sebelum berbuat. Ya betul. Sebelum jadi perbuatan dia sudah terpandang pada Allah yang maha memperbuatkan, yang maha menyatakan sudah perbuatan. Wajar sebelum dia berlaku sudah manis, berlaku bertambah manis lagi, ya kan?
istilah manis itu, istilah. Jika kita dikatakan itu berlaku pahit dan berlaku pahit, sudah berlaku pahit, istilahnya lah. Ini kata saya betul. Kalau benar amalnya, perbuatannya, pasti benar. Belum manis belum berbuat sebelum dia mengerjakan, maka akan menjadi ikhlas. Ikhlas karena Allah, ridho karena Allah. Karena dia ikhlas dalam mengerjakannya, didapatnya akan lezat atau manisnya. Mengerjakanlah akan dia ada segala yang disifat, yang sifatnya dengan segala sifat, segala perbuatan itu kabul dengan anugerah Allah. Jadi tak sekali berbuat, telah berhimpun segala sifat ini kepada sifatullah, artinya dengan anugerah Allah, maka kembalilah daripada yang awal, itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa lain, karam dia berbuat amal kepada ahadiyatnya Allah, bukan lagi manis di atas manis, lezat di atas lezat. Kalau bahasa Quran al-nur cahaya, bahasa ma'rifat kesadaran dalam ma'rifat. Dari jangan hilang. Dan berkata juga Abu Sulaiman Ad-Darimi radhiyallahu anhu, tiap-tiap amal yang tiada baginya itu kesukaan dalam dunia, maka tiada baginya balas dalam akhirat. Jadi barang siapa bahagia beribadah di dunia ini, jangan harap akhirat dapat bahagia. Nah, tinggal kita tuh yang tahu dari masing-masing. Kita ibadah ini bahagia apa tidak bahagia? Yang tahu dari masing-masing. Tapi cuma jadi itu kata ini. Dah baca misalnya apa tuh kira-kira. Mungkin kali bisa tertipu, kita bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa tertipu. Itu baik. Ya. Jadi barang siapa tidak bersenang mengerjakan, tidak bahagia beribadah di dunia ini, jangan harap dia dapat balasan kebahagiaan dalam akhir. Belajar ibadah, ini juga jadi tahu ibadah, ya ibadah ini juga. Jadi ibadah, cuma tidak bahagia dalam ibadah. Kalau tidak bahagia itu ada gitu. Nah, itu bahasa pun. Sebab tidak bahagia itu karena ada rasa kita berbuat ibadah. Sebab tidak terasa manis karena ada rasa kita berbuat ibadah. Kalau dengan Allah itu manis juga bahagia. Dan kata setengah para ulama yang reseh, maka adalah buah daripada amal itu alam ahadiyat. Wadahnya wahidiyah. Jadi buahnya amal itu pada alam ahadiyah, artinya sampai kepada mengenal zat Allah. Artinya dapat lezatnya, dapat manisnya berbuat amal itu karena sudah ma'rifatul, ma'rifat yang tak putus-putus ini. Baru bahagia. Ya, artinya tatkala berbuat semua amalia ibadah kita ini, baik wajib ataupun sunnah, ini menunjukkan diri ahadiyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya ini alam wahdanya, tapi menunjukkan daripada ahadiyah. Kalau dapat lezatnya, tapi kalau masih ada rasa kita berbuat ibadah, itu belum dapat itu apa tuh lezat dan manisnya dalam ibadah. Dia nikmat ibadah Islam dari alam ahadiyat, maka disebut ma'rifat namanya. Kalaulah sudah dengan ma'rifat, dengan ahadiyatnya Allah, maka akan tumbuh pada hati seorang itu dengan mahabbah, dengan hakikat yang kokoh, maka panaklah daripada penglihatannya pada seluruh alam. Artinya kalau sampai dia dengan ahadiyah, maka dia mengenal akan diri Allah, maka menjadilah pada diri mahabbah yang dia cintai semata-mata hanya Allah, menjadi satu keyakinan bagi dirinya yang kokoh, maka sudah panas kelihatannya pada seluruh alam.
artinya bukan lagi dia melihat, bukan alam lagi dia lihat, tapi yang dilihatnya hanyalah ahadiyah zat mutlak yang dikatakan fa'ainama tuwalu fasama wajhul. Berkata Sayyid Syekh, yang banyak nama saya Bayatullah adalah saya Jabarti. Dia berpesan kepada para santri sebelum dia mengangkat, baksoku ini baksoku, tapi lebih kurang itu. Sebelum dia balik, wahai para santriku, kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan ingkari sunnatullah wa sunnatun nabi. Jangan sakiti makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Dia tak perlu segolongan itu. Seluruh makhluk Allah jangan disakiti. Kalau ingin selamat dunia akhirat. Pesan itu tidak lama dia balik sudah. Ya. Kalau yang betul-betul dikaji tauhid ahadiyat itu, dan kata Islam namanya iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Dan seluruh para aulia Allah harus mengkaji ahadiyat seperti itu. Kaji ahadiyat. Tidak sempurna makrifat ya toriko ataupun tauhidnya sebelum menghakikat alam ahadiyat. Dan karena ahadiyat, maka dia bertanazul dengan ahadiyat Allah setiap gerak dan diamnya itu. Itu cuma sedikitnya. Waktu kita cuma masih di Allah istirahat. Aku ada kala siang itu malam disuruh istirahat. Allah tidak pernah istirahat siang dan malam. Cuma sedikit istilahnya. Karena Allah lebih tahu kadar kita. Cuma dimintanya ibadah berapa waktu, puasa setahun cuma berapa hari, 1 bulan istilahnya. Andai kata dimintanya puasa tiap bulan, itulah cara mahabbah rahmat rahim Allah kepada makhluknya. Artinya dia karena Allah tahu ini kan nur dirinya, maka dia tahu bagaimana keadaan nurnya. Dan saya bertanya pada tapi kita bukan amanah ini. Baru sedikit yang Allah berikan untuk dikerjakan, itu pun untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita sudah menyia-nyiakan. Karena bagi Allah tidak ada untung dan tidak ada rugi. Betul-betul lah. Kita tetap berjuang. Jadi kalau yang belum dapat 5 waktu, ya jadilah tidur, Kita nambah tidur, kita nambah tidur lagi jadi 5, Ada kemudian bagiannya pula. Dan itu sholat dulu, itu dia pula. Saya dulu mati sudah nanti main sholat kan, kita itu sholat, kita kunci. Kita nambah lagi sholat tahajud juga mulai. Kita nambah lagi duhanya, tapi jangan banyak enggak, duhanya stop pula. 1000 kali sudah bertobat, meminta tobat. Tidak akan berubah sih tapi itu. Mandilah tobat tiap hari, tiap jam. Tapi kalau niat kita tidak hanya Allah, tidak akan bisa berubah yakin. Untuk bertobat itu bukan hanya dengan taubat. Taubat itu pada hakikat hati ini dulu. Kalau betul hatinya bertobat, maka zahir ini jangan mengikuti apa kata hati. Kalau hatinya tobat sambal, jasadnya pun juga tobat sambal. Istilah masuk itu. Ketika hati ini tobatnya apa? Setengah-setengah. Dipegang bara api setengah-setengah masih utuh, masih terbakar. Lebih baik pegangnya ya. Terbakar aku dia akan sudah terbakar, aku dia yang mati. Nah itu istilah aku tuh ini lah. Setengah-setengah, tobat aja. Jangan pernah tobatnya karena makhluk. Kalau tobat karena makhluk, asbab pasti akan kembali kepada satu sebab. Tidak ada manusia tidak pernah bersalah. Termasuk para pengkaji marifat sekalipun tetap ada salah dan dosa,
tetapi dia mengakui keharapannya di hadapan Allah, itu yang lebih baik kita sudah menggunakan Allah. Tapi sangatlah celaka tatkala mengenal Allah dia tidak pernah merasa berdosa, padahal dia tahu itu salah. Itu yang sangat terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah. Apa dikatakan di sini? Kami sering mendasar terus dengan jemaah hati-hati. Ya. Maka dari maksud mahabbah tadi, berkekalanlah dengan taatnya, tidak memandang pada seluruh zuluman ini, alam ini. Maka panaklah pada dirinya dengan Allah, maka panaklah dirinya pada Allah, dan panak Allah dengan Allah. Oke, gitu ya. Baru lanjut. Artinya menunjukkan betul hakikat nama dan sifat itu tidak ada. Kalimatnya kan begitu. Maknanya panah Allah dengan Allah. Artinya baca paling ke Allah itu yang bernama lagi, karena Allah itu bukan nama. Dengan bahasanya yang kembali kepada Allah itu ya Allah, Allah yang bukan nama. Lagi ada nama dan sifat, berarti tidak bisa kembali kepada yang qadir, karena Allah itu tidak ada maha suci, tidak menerima yang rusak dan binasa. Tiap-tiap rusak binasa itu maknanya itu adik ada di marah gantung. Bukan dilanggar yang betul rupanya kan. Jangan ada sak, jangan ada ragu. Nah, itu kan. Ini untuk selama kaum ini tidak hadiah dari rasio hadiah. Peragu jadi ini bahasa dalam tasawuf di Sumatera, Palembang, maju kafir, mundur kafir, sembahyang kafir, tak sembahyang kafir. Ayo mas sembahyang kafir 9 di sembahyang, ya kan? Terima tidak? Lama-lama keluar dari kafir ya. Kalau bahasa sejarah itu kan begitu. Dia berkata sembahyang atau tidak sembahyang kafir, sembahyang syirik. Tidak kebenaran. Sembahyang kafir, tidak sembahyang syirik. Bukan, tidak sembahyang kafir, sembahyang syirik. Itu bahasa Indonesia ini. Ya sama-sama baik. Ya memang syirik itu langitkan lagi dengan saja satu kan. Apabila sudah berkekalan itu pada pandangan mahabbahnya kepada Zatullah, maka dapatlah dia makom panak pada ahadiyatnya Allah. Habislah lebur segala ini alam ini, maka yang nyata hanya bagi Allah. Maka senantiasa dengan zat kemasucian dalam anugerahnya di dunia dan sampai anugerahnya di akhirat. Namun kebalikannya, apabila tidak mendapatkan anugerah kemasucian Allah pada dunia dan dia tidak dapat anugerah zat kemasucian pada akhir, artinya sekarang tidak kembali dengan zat suci di akhirat, kita tidak kembali kepada Allah. Namun kembali ke Allah kemana kita kira? Sudah jangan menderek. Ini tak mau bersyukur lagi nih. Kalau pikir pula. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, sungguh-sungguh terus kita berjuang. Jangan sampai kita berjuang itu menjadi sia-sia. Sebenarnya berjuang kan loh. Tapi ada berjuang tanpa dengan ilmu, ada berjuang dengan ilmu. Yang tidak tahu berjuang juga, kadang-kadang tawa kalau ini berjuang kita ini. Dia sembahyang, dia rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Cuma saya ini tidak dengan ilmu. Dia kembali ke sebab dengan tenaga dia, pikir dia, ilmu dia, harta dia nyuruh apa tu nunjuk, misalnya kan. Nah yang itu namanya gugur amal ibadahnya. Dan dengan ilmu lagi. Nah berjuangnya orang ma'rifat itu dengan ilmu. Tidak ada beda pada dua cara ibadahnya. Tapi orang yang sudah sampai kepada Allah, dia tidak pernah merasa diri dia yang berjuang, tidak pernah merasa diri dia berbuat ibadah, mendirikan sholat
tapi berdiri karena zat Allah. Berakhirnya pun kepada dengan zat yang maha suci, yaitu Allah. Beda tipis kan? Sama-sama berjuang. Cuma sudut pandangnya yang berbeda. Jadi hati-hatinya. Pokoknya kapan ada kapal yang kita lipat dan ada lagi dosa mati. Maka ilmu itu masalah kudu. Maksudnya jangan diikuti, berada di kawan nih. Kawan boleh. Kami disuruh Ustaz, kalau bisa diparahi, bukan itu. Jangan ikuti caranya itu. Karena nanti kayak gitu. Kawan tetap alhamdulillah. Tapi cara dia jangan diikuti, itu paling simpel. Atau kalau pribadi kami, di mana kami apa? Jangan terikut. Benar. Iya betul. Jadi dia tahu diri ya benar kan? Berarti kita sewa. Dia langsung berpikir silakan tanya, ya kan? Nggak usah nama lagi. Kalau Ustaz yakin benar, yakin yang kata betul benar itu. Kata benar belum tentu kata Allah, ya kan? Jadi di Allah juga tidak terlepas, di dia tidak tidak menyisikan dia. Benarlah kata itu. Belum tentu kata Allah ya. Pinter-pinter lah gitu. Biar kita musuh. Harus sidik. Wah enggak, kalau salah pendapatmu enak, musuhan. Iya benar lah itu kata itu benar lah. Ya kata dia belum kata Allah. Kalau kami akan kalau di mana Pak ada orang pikir oh, menghakikat takon. Ya kami benar sih. Kalau pikir lagi. Dengan tapi tidak dipikir. Ya memang sebenarnya dipikir pula. Itulah sebenarnya maksudnya dipikir bukan. Awas itu berimannya itu sudah keluar supir. Yang penting dipikir bukan. Yang penting dipikir itu awal nafsu. Yang tidak dipikir itu lah. Ada memang, kan? Nak kayu, kan? Dipikir orang pula dia. Kayu tak. Ya usah. Ada lagi kan dengan bagus. Bulan depan nggak usah lagi, jarang ya. Itu udah selama-lamanya ke kayu lagi. Misal, gitu bisa. Kok benar. Baik, inilah mungkin baik kita malam ini soalnya banyak. Yang banyak berubah yang kita hilang. Pikirkan. Perjuangan di luar bukan satu sisi ya. Nanti akan kita berjuang. Kalau berjuang lagi. Baik, demikian saja.